Sampurasun. Nah, ketemu lagi sama Mang Kardi nih. Mang Kardi teh lagi sama tim nih dari RRI Bogor. Kita teh lagi jalan-jalan gitu ya. Mau nemuin salah seorang pemantun yang ada di Bogor. Wah, ini si Mamang. Woi, syuting pakai tantin-tantin. Oh, nggak ganggu kayaknya. Iya, balik lagi nih. Mang Kardi itu ceritanya mau ketemu salah seorang pemantun. Tapi berhubung Mang Kardi mah nggak punya teman pemantun yang udah sepuh, yang udah senior gitu ya. Ini mah Mang Kardi mau nemuin baturan Mang Kardi, teman Mang Kardi ini. Iya, dia tuh juga bisa dibilang pemantun, tapi generasinya milenial, kayak Mang Kardi, masih muda. Pengen tahu gitu teh, kalau di Melayu kan ada pantun, itu tuh yang burung nuri terbang tinggi hinggap di mana-mana. Kayak gitu tuh ya. Terus kalau di Jakarta juga ada juga tuh pantun ya, masak air biar mateng. Nah, kalau yang di Bogor atau yang Sunda gitu ya, pantunnya kayak gimana? Mang Kardi teh penasaran. Mang Kardi teh tahu pantun yang terkenal kalau di Bogor tuh ada pantun Pacilong. Terus ada pantun yang lebih klasik lagi, ada pantun Buhun. Terus ada lagi teh pantun Beton. Banyak. Mang Kardi pengen tanya-tanya nih ya, nanti di sana. Ini masih di perjalanan. Ya, doain Mang Kardi mudah-mudahan selamat sampai perjalanan, sampai rumah lagi nanti. Oke, nanti kita ketemu di sana ya. Oke, mantap. Alhamdulillah, udah sampai kita di Saung Eling. Kita kesini lagi ya. Kita mau ketemu sama si pemantunnya. Berhubung udah sampai, kita turun. Buka nih pintunya. Dibukain. Ada. Berasa orang penting. Tutup, Mang. Gitu. Tolong maju ke depan. Berhenti. Gendong. Aduh, berat amat nih Mang Kardi. Nah, sekarang teh kita udah sampai di Saung Eling. Tempatnya enak, cuacanya lagi cerah, secerah hati Mang Kardi. Yang mau belajar atau mau nanya-nanya tentang pantun, ini mah bakalan seru. Mang Kardi udah janjian sama Sohib. Pengen ngobrolin tentang pantun Bogor atau pantun Sunda kayak gimana. Ini mah bakal seru nih. Ini ada Kang Madun. Wah, Mang Kardi udah tahu lama sebenarnya ya. Dia mah memang concern sama budaya Sunda. Dia mah main kacapi bisa. Main segala rupa bisa. Alat musik modern bisa. Justru anak muda nih harus kayak gini. Walaupun kita suka sama budaya luar gitu ya, jangan sampai lupa sama budaya kita sendiri. Itu dia. Sampurasun. Aduh, kumaha damang, Mang? Alhamdulillah. Siap. Aduh, ini lengkap sama senjata andalannya. Pangeran senar banyak kalau yang gini mah. Sang Hyang Kecapi. Sang Hyang Kecapi. Kita ngobrol-ngobrol ya. Mang Kardi mah sekarang nggak mau nanyain tentang kecapi. Kecapi mah ntar-ntaran aja lah. Ada gini-gini juga. Wih, atupan tinggal dicieukeun. Ini mah Mang Kardi mau nanya-nanya. Enggak. Tentang pantun. Nah, kalau pantun di Sunda teh kayak gimana gitu kan? Mang Kardi sering denger gitu, pantun Buhun, pantun Beton, ada lagi pantun Pacilong. Yang ada di pikiran Mang Kardi mah pantun teh macam masak air biar matang. Cakep yang gitu-gitu. Nah, kalau di Sunda sendiri pantun teh kos kumaha sih, Kang? Nah, kalau di Sunda itu ya pantun itu lebih kepada panuntun ya. Panuntun. Jadi isinya itu apa ya?
seperti nasihat. Seperti nasihat. Terus tuntunan hidup. Terus Cerita masa lalu. Iya, cerita kejayaan masa lalu. Wah, ada semua di situ. Jadi bukan buah jeruk, buah delima, bukan yang seperti itu. Kalau di Sunda yang seperti itu disebut sisindiran. Oh, sisindiran. Kalau buah jeruk, buah delima, Cakep. Mang Kardi kos beruk. Menang nasi EC5. Aduh, kalau itu mah sisindiran. Itu biasanya buat bercandaan ya. Kalau pantun lebih ke cerita berarti. Cerita. Sejak kapan Mang Kardi mah taunya kan Kang Madun teh main kacapi, ngeband segala enak gitunya. Walaupun juga Mang Kardi tahu concern di budaya Sunda, tapi kalau mantun mah Mang Kardi baru tahu ini. Kalau untuk di pantun sendiri belum lama sih ya, beberapa tahun belakang gitu. Mulai mempelajari pantun itu sendiri. Belajarnya yaitu bertanya kepada sepuh-sepuh di Bogor seperti itu. Terus ada juga guru dari Subang. Beliau ya maestro pantun Sunda juga saat ini gitu. Maestro pantun Sunda. Tadi tuh Mang Kardi udah sedikit dengerin tuh lagi main di sana. Iya, lagi latihan. Itu tadi apa tuh? Cerita tentang apa? Cerita tentang Raden Munding Laya di Kusuma. Raden Munding Laya di Kusuma. Iya. Itu ceritanya tentang apa tuh? Cerita tentang apa ya, tentang pencarian siapa, Nyimas Padmawati ya, yang diberi tugas oleh raja untuk mencari jimat yang beliau impikan. Jadi Nyimas Padmawati itu mimpi menemukan jimat. Nah, beliau Nyimas Padmawati itu bercerita lah kepada raja bahwa dia semalam itu mimpi gitu. Mimpi buruk sekali. Enggak ya. Tapi itu. biasanya kalau cerita-cerita kayak gini mah pasti penuh nilai-nilai tuntunan kehidupan gitu ya. Bener ya. Betul. Jadi orang tua kita terdahulu itu karena jiwa senimannya kuat, jadi jiwa seninya kuat. Jadi cerita seperti itu tuh diselipkan kepada cerita pantun. Jadi kesenian gitu ya. Gitu, diiringi dengan musik kan lebih indah lagi. Lebih indah lagi. Gitu. Dari cerita percintaan gitu juga ada berarti. Ada juga. Pokoknya berarti pantun teh intina bercerita. Monolog gitu ya. Iya. Mang Kardi pengen belajar kalau kayak gini cara Jawa nih, seru kayaknya ya. Tapi ngomong-ngomong nih, beda nate naon sih? Ada pantun buhun, pantun beton. Bogor yang paling terkenal kalau yang Mang Kardi paling tahu ya, pantun Pacilong. Sabab ada tuh Gang Pacilong di Kebon Pedes ya. Nah, kalau dari itu ya, pantun seperti pantun beton, pantun Pacilong, pantun buhun, kalau dari penuturan dari sepuh saya gitu ya. Kalau pantun buhun itu ya emang pantun yang udah lama ada gitu. Makanya kan udah lama ada, terus di zaman sekarang itu disebut buhun atau lawas lah gitu. Kalau istilah orang barat mah berarti ini teh karya klasik. Beethoven. Iya gitu. Chopin, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Si pemantunnya teh ada beton, ada Pak Beton, ada Pacilong ya. Itu tuh yang populer saat itu. Jadi itu teh nama si pemantunnya yang populer gitu. Yang populer saat itu ya. Terus juga menjadi referensi para pemantun-pemantun berikutnya. Gitu. Buat latihan deh jelas. Kalau mau belajar seni klasik harus tahu rootnya istilahnya, harus tahu akarnya. Nah, salah satu yang jadi referensi ya tadi pantun Pak Beton gitu ya, sama pantun Pacilong. Ya, dan yang terkenal ya itu Ki Buyut Baju Rambeng. Ya. Ki Buyut Baju Rambeng, ya itu karya klasik pisan tuh ya tamanya. Iya. Leuwih koloti Pacilong berarti. Itu yang saya masih belum habis pikir. Gimana ya orang-orang bisa tahu gitu dari zaman dulu sampai sekarang nih, kan berarti ada manuskripnya gitu ya. Nah itu karena di pantun itu yang dijadikan itu budaya tutur ya. Ya itu ya memberikannya itu secara
lisan. Oh, dibawakan aja gitu terus secara ya. lisan gitu. Nah, setelah tahun berapa gitu ya, 80-an kalau tidak salah, punten kalau salah ya. Itu baru dibukukan. Oh. Dibukukan. Cuma pada saat itu juga ada manuskripnya di daun lontar. Ada ya. juga. Cuma nggak lengkap lah gitu. Nggak lengkap ya. Oh, gitu. Mm-mm. Ih, paten. Tapi nih kalau misalnya Mang Kardi mau bikin pantun Mang Kardi sendiri misalnya, bisa itu teh. Bisa. Pakai Bisa. cerita apa yang sekarang Iya, misalnya. cerita sekarang. Oh, bisa. Cerita apalah gitu, sinetron diplesetin gitu. Bisa. Bisa. Paten. Tah, makanya jangan minder sama budaya kita sendiri. Ini mah keren ya. Kalau nggak salah juga di Belanda nih, ini udah dipelajari juga ya. Ada. Ada ya? Ada. Tuh. Belanda dipelajari. Mang Kardi merinding. Lain naon. Lo bareng itu. Bohong ya. Tapi ya itu tuh, kita harus bangga sama budaya kita sendiri. Udah orang luar juga mempelajari sampai segitunya. Iya. Ada tuh, jangan sampai kita kalau mau butuh apa gitu tentang budaya kita sendiri, piraku atau kudu ke Walanda, kudu ke Belanda, jangan. Kita harus belajar, melestarikan, dan ini minimal tuh kita mulai tahu lah gitu ya, mengetahui. Minimal tahu aja dulu. Nanti kan siapa tahu dari kenal jadi sayang. Cuman dia mah aduh, kenapa di sebelah Kang Madun ngomongin sayang teh. Oke atuh kalau gitu, hatur nuhun pisan nih. Sami nuhun. Iya, nanti Mang Kardi mau sambil belajar ini. Ayo kita belajar barengan. Ya. Nah, kalau sekarang mah, kalau yang tadi kan ini Kang Madun bisa dibilang pemantun milenial. Oh, mau yang seniornya gampang. Kita ke Kang Arul langsung di studio ya.